Lagi-lagi jurnalis Jerman putarbalikkan kebenaran di balik kejahatan tentara nasionalis Ukraina. Seorang wartawan Jerman, Thomas Reper, menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke berbagai kota di Ukraina. Ia mengungkap media barat dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran tentang kejahatan kaum nasionalis. Saat berada di kota Melitopol yang dibebaskan Rusia, ia menyaksikan mayoritas warga mendukung operasi khusus Rusia, namun mereka ketakutan untuk membicarakannya. Perjalanan pertama adalah ke Melitopol. Di sana saya paling terkesan dengan ketakutan yang Anda lihat di mata orang-orang. Saya melihat di alun-alun ratusan orang berbisik kepada tentara Rusia, "Terima kasih, jangan pergi." Mereka sangat takut dan mereka mengatakannya secara langsung. "Rusia pergi, akan ada pembalasan," kata jurnalis itu. Media barat secara aktif mempromosikan bahwa nasionalis Azov dan batalion lainnya diduga tidak menggunakan taktik perisai manusia, dan Amerika mengklaim bahwa ini adalah propaganda Rusia. Namun Der Spiegel Jerman baru-baru ini yaitu menegaskan bahwa menyadari kejahatan kaum nasionalis adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Sebuah artikel di majalah Jerman Spiegel menulis bahwa orang-orang di Zaporozhye yang berasal dari Mariupol mengatakan bahwa batalion nasional menuntun warga sipil ke ruang bawah tanah dengan alasan menyelamatkan mereka. Di media barat seolah-olah mereka melindungi mereka, tapi orang-orang di Mariupol memberitahu saya bagaimana mereka tidak diizinkan keluar. Penembak jitu menembak ketika mereka mencoba keluar dari ruang bawah tanah. Menurut Reper, apa yang disampaikan Spiegel menunjukkan bahwa barat sebenarnya mengetahui keberadaan itu, tapi mereka merumuskannya dengan cara mereka sendiri. Wartawan itu mengingat bahwa media barat telah lama menyusun strategi untuk meliput isu Ukraina, mendistorsi fakta tentang peristiwa di Donbas sejak 2014. Menurutnya, Rusia harus memerangi disinformasi barat, tapi mengandalkan keadilan sayangnya akan sangat sulit, pungkas Reper. Iran sudah bidikkan rudalnya ke situs senjata nuklir Israel. Iran mengklaim sudah mengetahui semua lokasi situs senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia Israel. Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi semua penyimpanan senjata biologis, kimia, dan nuklirnya yang akan diserang pada bentrokan militer pertama, tulis Intelsky di Twitter via akun @intel_. Seperti dikutip Tehran Times Sabtu 23 April. Berita ini muncul setelah Presiden Iran Ebrahim Raisi membuat peringatan umum pada 18 April mengatakan bahwa setiap agresi Israel terhadap Republik Islam Iran akan mengakibatkan Iran menyerang jantung tanah dan pangkalan militer yang diduduki Israel. Ketahuilah bahwa jika tindakan sekecil apapun di pihak Anda terjadi terhadap bangsa kami, angkatan bersenjata kami akan menarget pusat rezim Zionis, dan kekuatan angkatan bersenjata kami tidak akan membuat Anda diam, kata Raisi saat Iran memperingati Hari Angkatan Bersenjata. Dalam pidatonya, Raisi juga mengatakan kemampuan militer Iran diakui secara internasional. Saat ini industri militer kita dalam kondisi terbaik. Setelah pidato Raisi, serangkaian rudal, sistem peluncuran, dan lebih dari selusin jenis kendaraan udara tidak berawak ditampilkan.
Iran tangkap 3 mata-mata Mossad. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan telah menangkap 3 mata-mata yang bekerja untuk Badan Intelijen Asing Israel Mossad di Provinsi Tenggara Sistan Baluchistan. Kementerian itu tidak merinci kewarganegaraan ketiga mata-mata Zionis tersebut. 3 mata-mata Mossad ditangkap di Sistan Baluchistan atas perintah pengadilan, kata Kementerian Intelijen seperti dikutip dari kantor berita Fars, Kamis 21 April. Orang-orang itu terlibat dalam penyebaran informasi dan dokumen rahasia, lanjut laporan Fars, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pemerintah Israel maupun Mossad belum berkomentar atas pengumuman penangkapan ketiga mata-mata tersebut. Pengumuman itu muncul ketika pembicaraan antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang sangat ditentang Israel terhenti. Iran sampai sekarang tidak mengakui negara Israel dan di masa lalu menuduhnya menyerang fasilitas nuklir dan membunuh ilmuwan atomnya. Pasukan keamanan Iran selama ini sering bentrok dengan penyelundup narkoba bersenjata dan militan Sunni di Sistan Baluchistan yang sebagian besar dihuni oleh etnis Balukis Sunni, kelompok minoritas di Iran yang didominasi Syiah. Aktivis Baluchi mengeluhkan diskriminasi etnis dan agama yang menuduh rezim Teheran sengaja mengabaikan wilayah mereka. Menurut data resmi, Sistan Baluchistan adalah provinsi termiskin di Iran.